Bagus pertanyaan ini. Orang yang mendatangi majelis ilmu, maka malaikat itu akan mendoakan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang di rumah nontonnya lewat YouTube? Ya, sampai dengan sekarang kan ada banyak orang yang datang. Ngapain? Karena hujan dan lain-lain sebagainya. Jadi barokah itu ada tingkatannya. Sampai dengan surga, neraka ada tingkatannya. Ya. Majelis ilmu itu juga ada barokahnya. Majelis ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW itu di hadis Jibril. Hadis yang dibahas kemarin. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian putih. Para ulama menyebutkan salah satu adab kalau nak nuntut ilmu itu bajunya baju bagus, jangan baju ngereman, salah satunya ya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan duduk, ya, duduk nempel. Salah satu faidahnya di sini adalah mendatangi ahli ilmu, didateng, ya, kita lihat dia, kita duduk dengan dia, itu barokahnya lebih besar, gitu loh, ya, itu salah satunya, dan itu barokahnya lebih banyak, ya. Kemudian bertanya dengan Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, ini tingkatan mengambil ilmu tuh yang paling baik yang macam ini, ya, seorang thalib, orang yang belajar, dia mendatangi ulama. Ketika dia mendatangi ulama, dia dapat adabnya, dia dapat hukum ilmunya, dia dapat muamalah dengan gurunya, tuh dapat baik. Barokahnya lebih banyak, dak? Lebih banyak daripada yang ningok di sini. Benar kan? Orang yang ningok di sini ini kadang-kadang hari makan, lauk apa yuk? Nah, benar dak? Ambil barang-barang lu, baju oblong misalkan, barokah lah kurang kan? Kurang barokahnya. Tapi dapat dak barokah? Sise-sise tadi. Malaikat tuh ngedoa di ujung-ujung lah, namanya dia masuk lah grup yang untuk didoakan kira-kira. Nah, macam itu. Ya, sise-sise. Dan sekarang ini kebanyakan orang merasa menjadi ahli ilmu lewat ini nih. Ya. Lewat ini. Ana pernah ya, waktu itu dak sempat ngaji keseh. Dapat ngaji. Karena kita ini mengambil sanad musnad. Musnad Imam Ahmad itu ngambil sanad. Aku dah sempat ngaji ke sana. Jadi ngaji lewat HP, nelpon, denger lewat HP. Beda rasanya. Ya, pas nengok HP itu tengah bareng-bareng nengok musnad, tahu-tahu lah tidur. Pas buka mata play, syekh lah kemana-mana ya dia selalu lewat. Gitu loh. Berbeda dengan kita itu datang ke syekh, kita duduk, kita buka bukunya, beda, dapat ya. Jadi apakah malaikat mendoakan orang yang mendengarkan lewat YouTube? Bisa, kalau memang barokah ilmunya itu dia dapatkan. Kalau barokah ilmu dia dapat macam mana? Apalagi musim-musim sekarang ini, subhanallah, ya. Kadang-kadang ada juga fitnah pakai YouTube macam ini. Pendapat ustadz itu kadang-kadang ditabrak terus. Bahkan sesama mereka. Kita tengok pendapat Ustadz Yazid ditabrak dengan pendapat Ustadz Firanda. Padahal hame backgroundnya. Background ilmu mereka itu sama. Sama-sama membawa dakwah, manhaj salaf sama. Kadang-kadang ditabrak. Gitu loh. Masalah kunut ditabrak. Ini orang awam. Ya. Makanya anak masuk sedikit Ustadz Idil kemarin kan. Ketika ditanya masalah. Dia nyuruh melempar ke aku ngapain? Takut ijtihad aku berbeda dengan ijtihad beliau. Dia takut. Jangan sampai ijtihad fikih beliau itu berbeda dengan anak. Ini yang dibawa, ini yang kadang-kadang beda. Beda ini rupanya Ustaz. Padahal dire ini hame baik, setel. Cuman beda ijtihad saja. Dia punya dasar, anak juga punya dasar. Cuman beda ijtihad. Cuman yang dibawa ini kan kadang-kadang macam itu. Beda nih. Beda ini, alung yang ini baik, alung yang itu baik. Mana kalah mana yang itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu fitnahnya belajar di YouTube ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita belajar di YouTube itu
kita mudah menilai orang. Nilai ulama itu mudah sekali. Padahal kita tidak tahu dia itu maco kitab apa. Gitu loh. Ya. Kita nengok perkataan ulama ini. Ustadz ini macam ini fatwa. Kita banding dengan ustadz yang lain fatwa. Ini fatwa dia. Kita mudah menilai halah fatwa dia ini. Kita tidak tahu kitab apa yang lah dibaca dia. Ya dah. Ika tahu tak kitab apa yang laku baca? Tidak usah disebut kan? Jangan sampai lah ini kacau baca. Ya. Jadi seperti itu fitnahnya. Ya. Jadi media sosial itu macam dua sisi mata uang lah. Ada manfaatnya dan ada juga buruknya. Jangan sampai kita dapat yang buruk kebaik. Ya. Dapat buruknya apa? Salah satu bentuk buruknya adalah ketika seseorang itu dia merasa pintar ngaji lewat HP. Hati-hati ini. Orang dia ngerasa pintar ngaji lewat HP. Oh, padahal yang dia dapat cuman halal haram bae. Penjabarannya tak bisa dia jabar. Makanya ku sering nanya. Ketika kita ngaji jauh-jauh, ku sering nanya ringkasan mana. Jangan sampai ketika kita jauh-jauh rugi. Paham enggak? Jangan sampai kita itu kajian hanya hobinya berjalan. Oh, ada orang itu tabligh akbar di mana baik di datang. Pas ngaji kitab dia malas. Padahal tabligh akbar itu yang umum-umum kan? Yang umum-umum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti ini. Didatang di ujung mana ya dia datang. Pas ditanya ringkasannya, dihurau menjelaskan kepada orang, mampat, rugi. Itu maksud aku tuh. Gitu loh. Lah rugi bingsen, lah rugi waktu. Tapi hebatnya ketika dia keluar dari tabligh akbar, dia ngerasa dia berilmu. Nah, ini kacau nih. Ini yang membuat kacau orang sekarang itu. Paham ya? Yang mood kacau itu yang macam ini. Gitu loh. Ditanya dalil rincinya tidak baca. Dan orang hanya bisa menjelaskan dalil rinci itu ketika dia membaca kitab. Itu dia. Ya. Bedakan baik. Dan yang merusak orang itu kan yang macam itu. Orang-orang yang ngaji umum habis itu dibentur. Ustadz dibentur. Ini bahaya YouTube, media sosial dan lain-lain sebagainya ini. Ya. Orang dalam majelis ilmu, posisi mentengah setel ngantuk, tuh tidak dapat deh barokah ilmunya. APG di rumah, APG di TV, ya. Jadi macam itu, ya. Jadi dapat barokah ilmunya, tetap dapat barokah ilmunya, cuman tetap berbeda barokah ilmu orang yang duduk dengan ilmu orang yang hanya melihat di media online, ya. Allahu a'lam.